لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Masih dalam suasana pagi di Gili Meno, Bib. Masya Allah. Ini konon ini katanya di antara 3 Gili ini yang paling sepi. Iya, ini memang buat khusus honeymoon ini. Honeymoon ya. Jadi memang salah satu keunikan di 3 Gili ini juga masing-masing punya karakter. Kalau Gili Trawangan kan lebih ramai, lebih banyak party gitu kan. Nah, kalau Gili Meno ini lebih sepi, quiet. Kalau kita mau cari ketenangan, healing, pengen berduaan sama pasangan, kedamaian nih, lokasinya cocok benar. Dan dengar-dengar antum bulan madunya di sini, Beb. Pertama kali duluan di sini. Istimewa, Masya Allah. Terus juga di 3 Gili ini kan karena kalau kita ngerasakan udara sejuknya, segarnya, itu salah satunya karena tidak adanya kendaraan yang polusi, yang berpolusi di sini, nggak ada kendaraan bermotor. Jadi akses utamanya, kendaraan utamanya justru di sini sepeda ya, Bib. Masya Allah. Banyak ayah yang polusi nggak sih? Ya, ayah yang polisi itu gimana tuh? Ayah yang polusi itu gimana? Mungkin kan biasanya itu yang mau ngarahkan anak ke sana nih banyak ayah polusi. Ya mungkin semacam ayah toksik gitu kali. Ayah toksik ya. Dia satu ini yang jadi salah satu penyebab anak bandel, anak di masa besarnya itu seperti kehilangan kekurangan kasih sayang, itu karena sosok-sosok seperti ayah toksik ini. Dia punya masalah di luar yang jadi pelampiasan itu di rumah. Anak dimarahin, anak dipukulin, dia punya masalah di luar yang jadi pelampiasannya di rumah. Istrinya dihantam macam-macam gitu kan. Nah, anaknya dibanting. Ini bisa menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi seorang anak. Atau ayah yang menasihati anaknya dengan orientasi duniawi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan akhirat ataupun perjuangan. Itu bisa jadi. Ini ayah toksik. Ini bentuk-bentuk ayah toksik yang saat ini banyak. Milih kata ayah polusi apa ayah toksik? Ayah toksik. Ayah toksik ini menyebabkan ini salah satu penyebab broken home. Dan anak-anak broken home ini akan melahirkan generasi-generasi yang rusak. Kebanyakan ya. Bukan berarti broken home itu semuanya selalu begitu. Enggak. Tapi banyak anak-anak yang broken home itu salah satunya karena ayah toksik ini tadi. Nah, dia contoh pengen poligami misalkan tanpa ada kesepakatan sama istri, tanpa ada memperhatikan anak apanya segala macam, poligami karena niat untuk memenuhi nafsu gitu. Ini kan yang jadi korban kan anak. Nah, ada contohnya nggak sih, Bib? Ada banyak kalau zaman sekarang. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Kalau di Al-Quran itu rata-rata poligami berhasil karena melakukannya dengan ilmu, jadi terpimpin. Kalau sekarang ini orang cuma sekedar yang penting maunya nuruti hawa nafsu, makanya pada berantakan semua. Sebenarnya bukan syariat Islam yang buruk, tapi para kaum musliminnya aja yang tidak berakhlak, tidak bisa menjadi cerminan Al-Quran dan sunnah yang baik. Menjadikan Islam terlihat buruk karena tingkah laku mereka kan. Ayah-ayah toksik ini yang menimbulkan trauma mendalam bagi anak-anak.
Ini dampaknya gimana sih, Bib? Kalau ada anak toksik, khususnya ke anak sih. Kalau ada ayah toksik itu khususnya ke anak, itu dampaknya seperti apa? Pasti berdampak ke semua ya, terhadap mentalitas anak, psikisnya dia, kemudian orientasi hidupnya, mentalnya, tentunya akan berpengaruh sekali semua. Dan bagaimana pendidikan baik seorang ayah ya juga berlaku sebaliknya. Disitulah anak-anak itu tumbuh menjadi orang yang bermanfaat. Ya, kita mendapati beberapa kasus itu karena trauma yang mendalam seperti itu, bahkan anak memiliki kecenderungan untuk berperilaku seperti itu. Contoh, dia terbiasa melihat pertengkaran rumah tangga, ayahnya mukulin ibunya di depan matanya, sehingga itu tertanam sama dia kayak brainwash kayak gitu, luka pengasuhan, sehingga ketika dia menjadi seorang bapak, kalau kita ngomongin dia anak laki-laki, dia solusi pertama yang dia pikirkan ketika terjadi permasalahan rumah tangga, ngamuk juga seperti bapaknya. Kayak gitu, Bip. Ya, beberapa waktu yang lalu ada teman saya yang bercerita tentang bagaimana pola pendidikan ayahnya dulu yang suka membentak, melempar piring ibunya. Dan itu ketika dia berumah tangga, terjadilah copy paste gitu kan dari apa yang terjadi di rumah tangga orang tuanya. Secara tidak sadar dia melakukan itu karena itulah yang dia dilihat daripada orang tuanya. Itulah pembelajaran bagi dia. Ya. Teladan anak itu di masa kecilnya mereka tidak perlu dipaksa untuk belajar karena sejatinya apapun yang mereka lihat adalah pelajaran dan pembelajaran bagaimana itu. Itu kalau kita ngomongin anak laki-laki, itu dijadikan pembelajaran. Kalau kita ngomongin anak perempuan, itu dampaknya juga besar. Beberapa kasus itu ketika dia mengalami luka kepengasuhan pada saat kecil, itu menimbulkan trauma yang sangat mendalam, sehingga suaminya bentak sedikit aja dia langsung histeris, langsung stres, langsung teringat masa lalu. Banyak kasus yang kayak gitu. Perempuan lebih lemah daripada laki-laki soal itu. Ini kita mau ngomongin satu sosok, dia bukan sosok ayah yang luar biasa. Dia bukan nabi. Bukan nabi, bukan rasul. Gimana ceritanya? Tapi disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an sebagai nama surat. Nama surat. Luqmanul Hakim. Surat ke-31, surat Luqman, yang di dalam surat ini Allah ceritakan satu halaman penuh full berisi nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Sebelum kita masuk ke nasihatnya, kita perlu tahu dulu bahwa Luqmanul Hakim ini bukan nabi, bukan rasul, bukan tokoh masyarakat, bukan seorang pemimpin, akan tetapi dia adalah seorang yang sangat bijak. Dia disebutkan profesinya adalah seorang penggembala, atau bahkan ada riwayat yang menyebutkan beliau seorang budak. Akan tetapi para pemimpin dari seluruh dunia berlomba-lomba untuk datang kepada beliau untuk mendengarkan nasihat-nasihat bijak. Salah satu kisah yang menarik adalah ketika beliau diperintahkan oleh majikannya, sembelihkanlah untukku kambing, lalu ambilkan 2 bagian terbaiknya. Maka beliau membawakan lidah dan hati kambing tersebut. Majikannya bingung, kok lidah dan hati ini bagian paling baik ya? Lalu bagian yang paling buruk apa? Disangkanya kan yang paling baik kan paha apa sih bahasanya, wagyu apa namanya? Wagyu A5. A5 ya kan. Bayangannya majikannya tuh yang paling bagus tuh kayak gitu tuh. Terus ya sudah kalau gitu sembelihkan lagi kambing, bawakan bagian yang paling buruk. Yang dibawakan sama hati dan lisannya. Loh, kau meremehkan saya atau kau bercanda atau kau main-main sama saya? Kenapa saya bilang yang terbaik, yang buruk kau bawakan sama, lidah dan hati? Ya karena dengan keduanya inilah manusia akan dinilai, lisannya dan hatinya. Karena lisan yang keluar dari mulut itu adalah cerminan daripada hati seseorang. Nabi Ayub pun juga ketika seluruh tubuhnya hancur, dia minta sama Allah, ya Allah jangan kau ikut hancurkan lisan dan hatiku, karena dengan keduanya aku berzikir. Ini dua penyebab orang masuk surga dan 2 penyebab orang masuk neraka sekaligus. Ini salah satu hikmahnya beliau. Nah kemudian ketika kita bicara nasihat Luqmanul Hakim, di situ disebutkan beberapa nasihat. Yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau berlaku syirik, menduakan Allah, menyekutukan Allah. Bukan hanya perempuan saja yang tidak suka diduakan. Allah Subhanahu wa taala lebih pecemburu daripada perempuan atau manusia manapun ya ketika hambanya menduakan. Ini nasihat paling penting yang
orang tua itu harus betul-betul semaksimal mungkin menasihatkan ini kepada anaknya. Tidak peduli usia berapa, bahkan kemarin kita sampaikan di dalam kisah Nabi Yakub, di saat sakaratul maut pun beliau masih menyampaikan hal tersebut kepada anaknya. Seorang bapak atau ayah, orang tua ini dia bisa memilih waktu yang tepat, punya kedewasaan untuk memilih waktu yang tepat untuk menasihati anaknya. Kapan situasinya, kondisinya, suasananya, kondisi psikisnya anak ini baik, lalu dia di situ memilih untuk menasihati anaknya dengan nasihat yang baik. Nah, ketika mendapatkan momen seperti itu, seorang ayah ima sambil makan, ima sambil berkendara, maka di antara nasihat penting yang wajib menjadi menu utama disampaikan ayah kepada anaknya adalah nasihat tentang tauhid, menjauhi syirik. Karena kata Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman terbesar. Dolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah untuk diesakan kok diduakan. Maka ini adalah kezaliman terbesar yang ada dalam sejarah. Itu nasihat Luqmanul Hakim dengan anak. Berarti memang seorang ayah itu harus memiliki waktu khusus dan kesempatan khusus untuk berbicara dengan anaknya, khususnya bab tauhid ini tadi ya. Harus meluangkan waktu. Ayah itu harus mengenalkan pada anaknya siapa Tuhannya. Setelah hubungan vertikal, nasihat berikutnya adalah hubungan horizontal antara seorang anak dengan orang tua. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah memerintahkan kalian, kata Luqman sebagai nasihat pada anaknya, untuk berbakti kepada orang tua. Apabila orang tuamu mengajak kamu, memerintahkan kamu kepada kesyirikan atau kemaksiatan yang kau tidak tahu ilmunya, maka jangan kau patuhi mereka, akan tetapi tetap perlakukan mereka dengan baik dalam urusan dunia. Nah, ini banyak yang sering disalahartikan sama teman-teman kan, mereka habis ngaji ke seorang ustadz, ngaji satu kitab begitu ya, merasa dia lebih pintar daripada orang tuanya hanya karena satu kekeliruan orang tuanya, tidak satu fikrah, tidak satu manhaj, tidak satu pilihan madhab dengan anaknya, kemudian anaknya dengan mudah mengatakan orang tuanya sesat, orang tuanya bodoh, orang tuanya enggak tahu. Dia lupa kok dia itu kencingnya orang tua. Dia ini adalah harusnya sangat berterima kasih kepada orang tua karena dia itu hadir di dunia ini disebabkan oleh orang tua gitu. Maka kalau seandainya syirik saja orang tua tetap harus diperlakukan dengan baik, apalagi yang tidak syirik. Walaupun dengan ini ada kaidah penting, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan kemaksiatan. Jadi ketika orang tua ngajak maksiat, anak tidak boleh taat. Tapi selain kemaksiatan, walaupun orang tuanya itu musyrik, walaupun orang tuanya itu jahil, maka anak tetap harus taat pada orang tua. Banyak anak itu yang itu tadi, ketika mendapatkan ayah yang toksik menimbulkan trauma yang mendalam sehingga dia enggan untuk berbakti sama orang tuanya. Apakah itu sah? Tidak. Terlahir di keluarga atau punya ayah toksik bukan salah kamu, tapi kamu playing victim dan mati tetap dalam keadaan itu salahmu sendiri. Setelah kamu tahu ilmunya, maka walaupun kamu punya orang tua yang toksik, kamu tetap harus menjadi seorang yang tahu kewajiban anak kepada orang tua. Prinsipnya dalam kita menjalankan syariat ini, kita fokus sama kewajiban. Kalau seandainya orang yang berhubungan dengan kita, orang tua ataupun anak, tidak memberikan hak kita, kita minta hak kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada alasan bagi anak untuk durhaka kepada orang tuanya, kurang ajar hanya karena orang tuanya toksik. Justru akhlak, adab, sikap yang baik yang ditunjukkan anak kepada orang tuanya bisa menjadi asbab hidayah orang tua itu untuk menjadi baik. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Terus Bib, nasihat apa lagi yang Luqman berikan? Nasihat berikutnya yang Luqmanul Hakim berikan kepada anaknya. Waalaikumsalam, Bu, sehat.
Wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada orang tua ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalau orang tua memaksa kamu syirik, ma laisa laka bihi ilm, yang tidak punya ilmunya, fala tuti'huma, jangan ditaati, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kemudian berikutnya wattabi sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikutilah jalannya orang-orang yang bertaubat dan kembali padaku. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya orang mukmin, jalannya orang soleh, jalannya orang alim, jalannya orang-orang yang punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang yang layak ditemani, didekati dan dijadikan sebagai pemimpin dalam menjalani kehidupan dunia. Nah, ini anak-anak ini kan kita sekarang banyak yang mudah terpengaruh dengan para influencer yang mana mereka ini tidak mengajak kepada kebaikan, tapi mengajak untuk nyari sensasi aja. Belum tentu itu baik, bahkan beberapa di antaranya menginfluence hal-hal buruk. Maka di sini Luqmanul Hakim menasihatkan, kalau kau nanti bermuamalah di masyarakat, jadi setelah hubungan keluarga lalu hubungan sosial, ikutilah orang-orang yang anaba ilayya. Karena apa? Dijelaskan alasannya. Summa ilayya marji'ukum, karena nanti kalau kalian mati, kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan semua amalan perbuatan yang kau lakukan di dunia. Anak ini tidak diajari orientasi dunia saja, tapi dilanjutkan sampai orientasi akhirat. Bahwa kamu nanti akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan semua hal yang kau lakukan di dunia. Masya Allah. Jadi seorang ayah itu dia sudah membekali anaknya, yang pertama tadi tauhid, terus yang kedua sama tentang keluarga, lalu hubungan sosial. Itu kewajiban ayah untuk memberikan edukasi untuk itu. Sehingga dia tidak mendapatkan misinformasi dari luar. Yes. Dan ini sangat lengkap sekali yang bekal-bekal yang diberikan sama Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya aqimis shalah. Berikutnya, nasihat berikutnya, wahai anakku, tegakkanlah sholat. Jadi bukan cuma sekedar mengerjakan, tapi menegakkan. Bedanya mengerjakan dengan menegakkan, ibarat orang yang mendesain sebuah bangunan. Dirancang dulu blueprintnya, dicari arsitek, kemudian dibuat RAB-nya, dibelikan bahan-bahannya, dicari tukangnya, lalu dibangun sedemikian rupa. Bukan cuma sekedar anak itu sekedar mengerjakan untuk menggugurkan kewajiban, tapi rukunnya, syaratnya, sunnah-sunnahnya, semuanya sebaik mungkin dilaksanakan. Karena hal yang paling pertama dihisab Allah di hari kiamat itu sholat. Yang sholatnya benar, yang lain beres. Kata Sayyidina Umar, faman dhayya'aha fahuwa lima siwaha adhiya. Siapa yang tidak beres sholatnya, maka yang lain pun tidak beres. Dan sekarang tidak banyak orang yang memberikan perhatian terhadap sholat anaknya. Kalau urusan bab les matematika, les fisika, urusan dunia ini orang tua perhatiannya luar biasa. Tapi bab sholat, bahkan dia yang nyontohkan untuk ngeremehkan. Ayo nak berangkat ke masjid ya, sambil mencet remote TV. Orang tuanya nonton sinetron, tidak beres. Kalau anak ini, banyak juga orang tua itu memberikan investasi untuk anaknya itu les matematika kayak tadi Antum bilang, mahal bayarnya dia rela. Tapi begitu ngaji, ngajari sholat, ngajari apa, 50.000 aja berat kali. Astagfirullah. Ya itulah orang tua toksik, karena ya mungkin sebagian belum paham gitu kan ya. Tapi kalau yang sudah paham tapi kok tetap seperti itu, memang dia orang tua toksik gitu. Dia punya ilmunya, dia tahu urusan akhirat ini lebih penting, tapi dia menyepelekan urusan akhirat. Lain dengan yang akhiratnya dikerjakan dengan baik, dunianya pun dieksplorasi. Kalau kayak gitu mah tidak ada masalah orang tua. Kemudian sholat ini adalah hubungan antara laki-laki dia dengan Allah. Hubungan antara anak itu dengan Allah. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Nasihat Luqman berikutnya adalah untuk menanamkan kultur amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak pada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Di level kecil dalam keluarga, di level berikutnya di masyarakat, dan seterusnya. Karena memang kemajuan umat ini apabila ada budaya amar ma'ruf nahi mungkar.
ketika orang-orang tidak terbiasa mengajak pada kebaikan, tidak peduli dengan kemungkaran yang terjadi, tidak ada upaya untuk menasihati dan seterusnya, maka ya jadilah masyarakat zombie kan, yang kayak di mana tuh Philadelphia ya. Masyarakat zombie kan, mereka justru saling tolong menolong untuk seperti itu. Dan sekarang apa dampak buruknya buat negara? Banyak sekali masyarakatnya hancur ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak dibangun di sana. Maka kaum muslimin mengambil pelajaran. Luqmanul Hakim sudah menasihatkan ini jauh-jauh hari, budayakan kultur amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan dalam skala paling kecil, seorang suami dan istri, seorang ayah kepada anaknya harus berani menegur, harus berani menasihati, harus menunjukkan jalan yang baik, menunjukkan jalan ini yang buruk yang nggak layak diikuti. Itu kewajiban seorang ayah. Seorang suami dan ayah yang dayus adalah yang membiarkan anak dan istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa cemburunya sama sekali. Istrinya ngobrol sama laki-laki lain dengan PD-nya, anak perempuannya goncengan sama laki-laki lain, bapaknya diam, tidak ada reaksi. Ini dayus, mati rasa cemburu di dalam hatinya. Ini bapak-bapak toksik. Kalau yang belum tahu, harus belajar ilmunya, berusaha untuk berbenah setelah tahu. Yang sudah terlanjur ya sudah, mungkin niatnya husnudon, tapi setelah tahu ya tidak boleh. Ini jadi pelajaran ya. Jadi apa tuh namanya, seorang ayah, seorang suami berhak untuk cemburu, tidak membiarkan istrinya berduaan sama yang lain. Kalau udah cemburu bermasalah. Dan justru seorang ayah berhak untuk membatasi teman pergaulan, khususnya yang laki-laki bagi anak perempuan, yang mengatur dengan baik. Pun sama. Jadi yang jadi stigma pada saat ini adalah pendidikan khusus utamanya di perempuan. Sehingga kalau terjadi misalkan kasus gitu, pemerkosaan, ini karena anak perempuannya nggak dididik dengan benar, ini karena anak perempuannya tidak mendapatkan kasih sayang, ini karena perempuannya nggak diajarin. Padahal ada kewajiban bagi orang tua untuk mengajarkan kepada anak laki-lakinya supaya nggak jadi brengsek. Semua anaknya, khususan laki-laki. Makanya di ayat ini adalah idh qala Luqmanu libnihi, bukan libintihi. Perkataan Luqman, nasihat Luqman ini justru ditujukan kepada anak laki-lakinya. Anak laki-laki ini justru diajarkan bagaimana berinteraksi sama perempuan, menghormati perempuan, memuliakan perempuan. Itulah mungkin fungsinya seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kemarin itu, khususnya di 7 tahun pertama dekatkan dia sama ibunya. Mungkin karena itu, Bib, karena laki-laki ini harus benar-benar diajarkan bentuk kasih sayang yang benar sama perempuan. Ketika ada seorang laki-laki yang hiperseks datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi izinkan saya berzina. Ini para sahabat sudah mau tarik pedang, mau dipenggal aja nih orang. Tapi subhanallah, cara Rasulullah SAW menaklukkan logika dia menarik sekali. Kamu mau enggak kalau misalkan yang berbuat demikian atau diperlakukan demikian itu ibumu? Suka enggak kamu kalau ibumu seperti itu kan semua? Oh ya enggak. Lah kalau anakmu gimana? Enggak. Kalau saudari perempuanmu? Enggak. Kalau bibi dan kholah kamu? Enggak juga. Ya Rasulullah, saya enggak jadi. Saya enggak jadi mau zina. Lalu dipegang sama Rasulullah dadanya, didoakan. Allahumma wahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Jadi Rasulullah SAW punya metode yang luar biasa menaklukkan logika laki-laki yang semacam ini, mengajarinya bagaimana kamu menghormati perempuan itu sejatinya kamu sedang menghormati keluargamu yang perempuan. Karena memang ada satu riwayat, Allah alam ini athar ya, az-zina dainun, zina itu hutang. Kalau orang itu sembarangan dalam urusan ini tidak mau bertobat, bisa jadi akan kembali kepada keluarganya diperlakukan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Fatal ya ketika anak kita tidak dinasehati, tidak diberikan, tidak ditunjukkan jalan yang sebagaimana mestinya, justru bisa menjadi bahaya baik anak laki-laki pun baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Khususnya dalam hal ini Luqmanul Hakim menasehati anaknya yang laki-laki. Ini penting banget. Soalnya yang jadi tersangka utama tuh perempuan, beneran.
ada apa ini karena nggak jaga nggak jaga kemaluan, nggak jaga pandangan, nggak jaga ini segala macam. Pendidikan sama anak laki-laki ini yang sangat diprioritaskan juga gitu. Simpelnya semuanya punya saham dosa kalau terjadi kemaksiatan. Dan Islam itu tidak membeda-bedakan ini hanya dosanya perempuan, dosanya laki-laki. Dalam urusan menjaga pandangan kan Allah berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada laki-laki mukmin untuk menundukkan pandangannya. Bukan berarti perempuan boleh jelalata. Allah juga sampaikan di ayat berikutnya, "Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahum." Perempuan juga sama. Bukan berarti dia tidak suka ngelihat suaminya jelalatan, tapi terus kemudian yang perempuan juga jelalatan, ya enggak, semuanya diatur gitu. Terus Beb, apalagi yang bisa kita wasbir ala ma asabak. Nasihat sabar. Apapun yang kau hadapi, bersabar nak. Karena namanya anak itu. Anak ya, usia anak-anak, usia masuk remaja, itu adalah masa di mana mereka menanam sebanyak mungkin. Belum panen, belum menikmati hasil. Makanya namanya orang lagi nanam dan belum dapat hasil ya kan disuruh sabar. Orientasinya adalah berprestasi sebanyak mungkin. Jangan kamu terburu-buru untuk dapat sesuatu. Wasbir ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Seberat-beratnya urusan dalam kehidupan anak muda itu sabar. Kayak model-model kayak kita ini kan yang penting berusaha hasil terus gitu. Dipikirkan hasil. Enggak ada proses tidak maksimal. Ini kan perlu dievaluasi. Iya. Nasihat berikutnya adalah wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau memalingkan wajahmu kepada manusia. Jadi banyak keretakan hubungan sosial itu awalnya hanya karena mungkin tetangga saling berpapasan, lalu yang satu buang muka tanpa ada alasan yang jelas. Itu menimbulkan suudzon. Lalu yang suudzon ini juga nanti suatu hari membalas kelakuan orang tadi. Terus balas-balasan sampai terjadi perpecahan, pertikaian, saling hasad, saling tipu, saling tusuk. Itu bisa anaknya bisa jadi korban juga itu. Ya. Yang salah orang tuanya, anaknya juga. Makanya luar biasa sekali. Nasihat terpenting dalam kehidupan sosial yang disebutkan Luqmanul Hakim pada anaknya. Wala tusa'ir khaddak. Jangan kau palingkan pipimu. Wala tamshi fil ardi maraha. Kau jangan sombong. Kamu jangan berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang sombong. Ditambah berikutnya, sampai cara jalan diajari di dalam Al-Qur'an oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Sampai cara jalan. Waqsid fi masyik. Kamu kalau jalan itu yang sedang. Jangan terlalu jalannya kayak orang arogan dan sombong. Jangan juga laki-laki jalannya kelewes-kelewes kayak perempuan. Apa tahu jalan kelewes-kelewes? Melambai. Diseret melambai-lambai kayak perempuan. Enggak. Laki-laki yang dididik sama ayahnya jalannya kayak laki-laki. Tak boleh sombong. Jangan juga kelemar-kelemar kayak bencong gitu. Kenapa banyak terjadi kasus homoseksual itu ya karena ada laki-laki amprot begini, udah mukanya cantik, jalannya keluar-keluar kayak perempuan. Nah, itu mengundang laki-laki bejat. Digasak sama laki-laki lain. Ya salahnya nih tidak diajari cara jalan. Apalagi kondisinya kayak misalkan di sekolah kedinasan, di pondok putra misalkan Cika, gitu yang nggak ada perempuan sama sekali. Udah sikat. Muka cantiknya sebagai alternatif. Jalannya jadi penyebab orang itu memunculkan gairah seksual. Seorang ayah harus bisa menanamkan itu, khususnya di anak laki-lakinya harus bisa menanamkan sifat laki-laki kepada anaknya. Betul. Menanamkan ar-rujulah. Diajarkan bela diri, diajarkan cara renang, sampai cara berjalan itu tadi. Insyaallah. Ada lagi nasihatnya? Terakhir, waghdud min sautik. Inna angkarul aswat la sautul hamir. Wahai anak-anak muda, jagalah suaramu, pelankan suaramu. Karena sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Anak pernah di tempat anak tinggal, ada anak-anak muda kumpul gitu, jam 12 malam, mereka ketawa-ketawa, kenceng-kenceng sampai mengganggu tetangga. Anak dengar sayu-sayu dari jauh. Suara mereka tuh kayak suara keledai. Kencangnya suara mereka itu diibaratkan sama Allah seperti suara keledai yang jelek lagi mengganggu. Bayangkan kalau anak-anak muda tidak biasa untuk menjaga suara mereka, baik laki-laki atau perempuan ya. Kalau laki-laki mengganggu, perempuan menggoda. Harus
tahu cara mengendalikan suaranya ketika hidup bermasyarakat ya. Nggak sembarangan mentang-mentang ini rumahmu, kan kau punya tetangga. Jangan-jangan dengan suara keras itu ada tetangga yang tersakiti. Mungkin dia sakit, mungkin dia sedang khusyuk beribadah dan lain sebagainya gara-gara ada orang teriak-teriak, ada bahkan mungkin suara seorang pasangan pasutri dalam rumah tangga pun juga perlu dipertimbangkan, ini jam berapa. Itu bisa menimbulkan fitnah untuk tetangga-tetangga yang lain. Masya Allah. Kesannya luar biasa sekali. Luar biasa. Sampai sedetail itu. Detail. Berarti memang Luqmanil Hakim ini orang yang bijak. Sangat bisa. Dari cara dia menasehati anaknya. Dari segala sisi, mulai dari tauhid sampai kehidupan di masyarakat. Luar biasa. Nah ini menjadi pedoman bagi kita. Mungkin barangkali di antara kita ada yang mengalami ayah toksik itu tadi. Supaya kita untuk terus berbakti selama si ayah ataupun orang tua kita, ayah kita, ibu kita dan lain-lain tidak mengajak kita pada kemaksiatan. Terus juga bagi ayah yang mungkin saat ini tidak menganggap dirinya toksik tapi kelakuannya toksik. Ini mungkin bisa menjadi ini mungkin bisa jadi pelajaran. Oh, ini loh, ini kita jadikan sebagai introspeksi diri bahwasanya seperti inilah harusnya kita menjadi ayah. Banyak yang bisa kita ambil dari dalam Al-Quran. Ini kita masih 7 kisah Bib yang kita ceritakan. Padahal dalam Al-Quran banyak sekali ayah-ayah yang lain. Yang salah satunya yang paling istimewa tentu saja Rasulullah SAW sebagai seorang ayah. Jadi kalau membahas Rasulullah sebagai ayah panjang sih. Enggak cukup satu series kayaknya. Karena Rasulullah sebagai ayah itu sangat sempurna, suri tauladan kan. Nah, alhamdulillah Bib. Kita ini pokoknya kalau andaikan ayah itu berhasil menerapkan nasihat Luqmanul Hakim dalam kehidupannya dengan anak-anaknya, insya Allah beres. Di dunia wal akhirah. Masya Allah, alhamdulillah Bib. Wah, ini udah hampir siang Bib. Sepertinya kita harus tutup menepi karena semakin panas. Kalau jadi gini, konsep laut itu Bib, semakin panas justru lautnya semakin indah. Oh gitu ya. Jadi semakin bercahaya dia. Plankton keluar. Nah, itulah yang menyebabkan air warna hijau. Antumnya ahli apa? Ahli biologi lah. Enggak, dulu aku belajar ilmu kelautan Bib. Oh gitu. Alhamdulillah. بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر من آمال